Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kenapa tidak memberi kabar? Ardan langsung bertanya saat mereka sampai di dalam kamar. Sebenarnya dia merasa kesal kepada perempuan itu. Saat ini perasaannya sedang kacau dan ditambah dengan kelakuan perempuan itu yang membuatnya khawatir. Maaf Pak, saya lupa. Matahari meringis, dia menggigit bibir bawahnya. Ardan meletakkan Ken di atas ranjang. Lalu tatapan matanya jatuh ke arah Matahari. Dahinya mengernyit saat melihat bibir mungil perempuan itu digigit kuat. Sebelumnya saya sudah pernah bilang kepada kamu kan, jangan pernah menggigit bibir. Ardan berjalan menghampiri Matahari. Langkahnya berhenti tepat di depan perempuan itu. Bahkan Matahari dapat mencium aroma tubuh Ardan yang wangi. Kepalanya mendongak ke atas, karena tinggi badannya hanya sebatas dada laki-laki itu. Kamu mau menggoda saya? Entah setan apa yang merasuki tubuh Ardan. Tiba-tiba saja sesuatu di dalam tubuhnya sedikit bereaksi. Matahari mengernyit heran, lalu kepalanya menggeleng kaku. Lagi pula siapa yang mau menggoda Ardan sih? Lalu kenapa kamu menggigit bibirmu? Ardan menyentuh bibir bawah Matahari. Tubuh Matahari langsung menegang. Saya gak ada maksud seperti itu kok Pak, ucap Matahari sambil terbata. Ardan semakin berjalan menuju mendekati Matahari sehingga mau tidak mau Matahari ikut berjalan mundur sampai punggungnya terhenti karena sudah menabrak tembok. Matahari menatap gugup ke arah Ardan, tatapan mata laki-laki itu terlihat beda dari yang biasanya. Tatapan mata itu seperti saat Ardan mabuk dulu. Apa sakit? Tanya Ardan sambil mengelus bibir Matahari. Tatapan matanya seakan terkunci di bibir merah perempuan itu. Dengan cepat Matahari menggeleng, tubuhnya lemas. Perasaan takut dan gugup sedang menyerang dirinya. Ardan tersenyum tipis, lalu dia semakin merapatkan tubuhnya dan mengurung Matahari dengan kedua tangannya. Mata Matahari langsung was-was. Dia dengan cepat mendorong tubuh Ardan saat laki-laki itu mulai memiringkan kepalanya. Bapak kenapa sih? Dengan sisa-sisa keberaniannya Matahari bertanya. Saya, emang kenapa? Bapak aneh aja. Tiba-tiba kayak gini. Ardan tersenyum, lalu menjauhkan tubuhnya. Matahari langsung bernafas lega. Aneh gimana maksud kamu? Iya gitu, dateng-dateng auranya beda. Terus dekat-dekat ke saya. Kayak mau nyi. Matahari langsung menghentikan ucapannya. Di dalam hati dia merutuki mulutnya yang begitu ceplas-ceplos. Kayak mau nyi apa? Nyium maksud kamu? Enggak kok bukau. Matahari meringis pelan saat punggungnya didorong cukup keras ke tembok. Matanya menatap tajam ke arah Ardan. Bibir Matahari langsung dibungkam oleh bibir Ardan. Laki-laki itu mengecap bibirnya seperti sedang memakan permen. Matahari memberontak dan memukul dada bidang Ardan. Namun sepertinya tenaganya tidak sebanding dengan tenaga Ardan yang sangat kuat. Matahari mencoba pasrah di dalam kukungan Ardan. Kepalanya mengikuti alunan bibir Ardan yang sudah bergerak liar. Mereka berdua seperti lupa akan keberadaan satu makhluk kecil yang juga berada di ruang itu. Makhluk kecil itu hanya bisa terdiam sambil memainkan jari-jari tangannya tanpa memperdulikan kegiatan dua manusia itu. Ceklek, Matahari yang mendengar pintu terbuka langsung sadar. Dia langsung mendorong tubuh Ardan agar segera menjauh, dengan sangat terpaksa laki-laki itu menghentikan kegiatannya. Dokter Sakira dan perawat langsung masuk ke dalam. Pandangan mata mereka langsung jatuh ke arah Ardan dan Matahari yang sudah dalam keadaan kacau. Bibir kedua orang itu merah, bengkak, dan basah, rambut acak-acakan dan juga baju yang sudah kusut. Seketika pipi dokter Sakira dan perawat itu langsung memerah. Sepertinya mereka datang di saat yang tidak tepat. Maaf mengganggu. Tadi saya sudah mengetuk pintu beberapa kali tapi tidak ada yang membuka.
jadi saya kira tidak ada orang. Jelas Dokter Shakira tak enak hati. Matahari menundukkan kepalanya dalam, perempuan itu langsung berlari ke dalam kamar mandi. Dia sangat malu. Ardan hanya mengangguk, lalu dia langsung mempersilahkan Dokter Shakira untuk segera memeriksa Ken. Sebenarnya dia juga malu, sangat malah. Ketika sedang beraksi namun kepergok oleh seseorang. Namun laki-laki itu mencoba bersikap tenang. Sedangkan di dalam kamar mandi Matahari menatap pantulan dirinya yang terlihat kacau. Bibirnya membengkak, rambutnya sedikit berantakan dan sejak kapan kancing kemeja bagian atasnya terbuka. Matahari mengepalkan tangannya erat, Ardan sialan. Bisa-bisanya laki-laki itu membuat Matahari ikut menikmati ciumannya. Dia sekali lagi menatap pantulannya di cermin, keadaannya kacau, pikirannya juga ikut kacau. Dan semua ini karena Ardan si laki-laki sialan. Maaf Matahari, ucap Ardan yang entah sudah keberapa kalinya. Sedangkan perempuan itu sedang sibuk mengemasi barang-barang Ken. Iya, setelah kejadian kepergok beberapa menit lalu, akhirnya Ken sudah diperbolehkan pulang. Saya harus melakukan apa biar kamu mau memaafkan saya? Ardan menghela nafas panjang. Pasalnya dia sudah sedari tadi membujuk dan meminta maaf kepada Matahari namun perempuan itu hanya diam mengacuhkannya. Ardan mengacak rambutnya kasar, dia berjalan menghampiri Matahari yang sedang duduk di sofa. Saat dirinya ingin duduk di sebelahnya Matahari, dia mengurungkan niatnya saat perempuan itu membuka suara. Jangan dekat-dekat. Ardan menelan ludahnya gugup saat mendengar suara datar Matahari. Saya minta maaf. Iya saya maafin. Saya khilaf. Saya juga. Saya gak janji buat gak ngulangin. Iya saya juk apa. Matahari langsung melotot galak ke arah Ardan. Sedangkan laki-laki itu malah tertawa keras. Mood yang tadinya sudah mulai membaik kini hancur seketika. Perempuan itu melempar Ardan dengan dot susu Ken yang berada di tangannya. Au sakit mat, ringis Ardan saat kepalanya terkena lemparan maut Matahari. Rasain emang enak, enak aja sih kalau kamu yang lempar. Tidak tahan dengan tingkah Ardan, Matahari langsung bangkit menghampiri Ardan seraya memberikan cubitan-cubitan kecil di tangan dan dadanya. Auha, ark, eng, mata Ahari. Jangan mendesah kayak gitu. Tawa Ardan langsung meledak. Tangan besarnya langsung menggenggam erat tangan kecil Matahari. Jangan ket gitu dong Mat. Mat, nama saya Matahari. Ardan langsung membungkam mulut Matahari, lalu matanya menatap ke arah ranjang di mana Ken tertidur. Stttt, jangan teriak, nanti Ken bangun. Matahari langsung menepis tangan Ardan, lalu dia kembali ke tempat duduknya. Mat, kamu marah lagi. Mat. Jangan marah dong. Saya minta maaf deh. Mat, nama saya Matahari. Jangan panggil Mat lagi. Ucap Matahari geram. Nah gitu dong, bersuara. Masa saya berasa ngomong sama tembok. Matahari hanya menggeleng heran, kemana perginya sifat cool laki-laki ini. Yang Matahari tahu Ardan itu selalu menjaga image, selalu bersikap sok keren dan selalu sok hawot. Ya, mungkin itu sikap Ardan sebelum Matahari mengenalnya, dan sekarang yang perempuan itu lihat adalah sikap aslinya setelah mengenal Ardan. Matahari kembali mengemasi barang-barang Ken, saat ini dia hanya ingin segera pulang dan tidur. Mat, saya udah bilang panggil, Matahari, jangan, Mat. Ardan menggaruk pelipisnya yang tidak gatal, habisnya nama kamu kepanjangan. Kan Mat itu lebih singkat, padat dan gampang. Matahari menghembuskan nafas, dia mencoba menenangkan dirinya agar selalu sabar saat menghadapi sifat aneh Ardan. Panggil Ata aja, ucap Matahari akhirnya. Ardan mengernyit heran, lalu saat hendak bertanya suara Matahari membuatnya urung. Ata itu panggilan kecil dari keluarga dan orang terdekat saya aja Pak. Selain itu orang-orang yang sekedar kenal aja manggilnya Matahari. Ardan mengangguk paham lalu tak lama setelah itu senyum lebar terbit di bibirnya. Kenapa senyum-senyum seperti itu? Tanya Matahari heran.
Ardan masih tersenyum lalu dia duduk di sebelah Matahari. Berarti saya termasuk orang terdekat sama kamu ya, kata Ardan dengan senyum menggodanya. Matahari langsung mendelik galak, lalu tangannya menamparkan paha Ardan keras. Jangan dekat-dekat sama saya, jangan ngomong sama saya. Saya lagi marah sama Bapak. Matahari menidurkan tubuh kecil Ken ke dalam box bayi miliknya. Setelah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka telah sampai di rumah. Kamu mau langsung bersih-bersih? Tanya Ardan yang sudah di belakang tubuh Matahari. Matahari hanya diam, tidak menanggapi pertanyaan Ardan sama sekali. Masih ingatkan dia jika Matahari masih marah. Nanti kamu mau tidur di sini atau di kamar? Tanya Ardan lagi. Saat ini laki-laki itu mulai membaringkan tubuhnya di atas kasur king size yang tersedia di kamar Ken. Nanti malam saya harus lembur, jadi tidak bisa menemani kamu di sini, lanjutnya. Emosi Matahari mulai terpancing, namun perempuan itu cepat-cepat mengelus dadanya. Sabar Matahari, orang sabar disayang Tuhan. Ingat, Ardan laki-laki sialan itu hanya mencoba memancing lo agar mau ngomong sama dia. Cukup sekali aja, jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Kenapa kamu ngelus-ngelus dada? Mau pamer kalau punya kamu lebih besar, gitu. Duar. Emosi Matahari langsung meledak. Dia menatap Ardan tajam. Jika saja dia tidak ingat bahwa Ken sedang tidur, sudah pasti Matahari akan mengamuk kepada laki-laki itu. Jangan liatin saya seperti itu, tatapan kamu seperti mau memakan saya saja. Tanpa basa-basi Matahari langsung menghampiri Ardan yang sedang asik berbaring. Dengan cepat dia duduk di atas tubuh Ardan. Tangannya yang sudah gatal langsung saja menjambaki rambut laki-laki itu. Tidak puas, Matahari juga memukul dada, lengan serta wajah Ardan. Cukup sudah, hari ini dia harus menahan kekesalannya. Akhirnya dia bisa juga melampiaskan semuanya. Sedangkan Ardan yang berada di bawah Matahari sudah meringis kesakitan. Kedua tangannya mencoba untuk menghentikan pukulan Matahari. Namun sepertinya perempuan itu sudah diliputi oleh dendam sehingga membuat Ardan kewalahan. Ardan menjerit kecil saat tangan Matahari berhasil mencubit dadanya dengan sekuat tenaga. Tidak tahan dengan siksaan Matahari, Ardan langsung saja menangkap kedua tangan Matahari, lalu menggulingkan tubuh perempuan itu ke samping. Ardan langsung saja mengurung tubuh kecil Matahari di bawahnya. Wajah perempuan itu memerah, bukan karena tersipu, namun karena amarah. Sepertinya dia tidak ingin kalah. Ardan menyeringai senang, Matahari adalah perempuan pertama yang berhasil membuat dirinya merasa tertarik. Apalagi ditambah sifat perempuan itu yang keras kepala tapi manja. Ardan tersenyum melihat Matahari yang mencoba keluar dari kukungannya, namun dengan segera Ardan semakin menindih tubuh kecil Matahari sehingga perempuan itu berhenti memberontak. Kenapa diam Tanya Ardan menyeringai. Lepasin saya. Tidak mau. Awas. Matahari langsung memberontak dan mendorong tubuh Ardan sekuat tenaga. Namun tetap tidak bisa membuat tubuh Ardan menjauh. Malah semakin membuat tubuh mereka menempel. Matahari dapat merasakannya. Matahari terdiam saat merasa tenaganya sudah terkuras habis. Namun tatapan matanya tetap nyalang. Kenapa diam? Aukah? Jangan cemberut gitu dong, kan saya jadi pingin. Saya tampol ya pak, lepasin gak? Ardan tertawa keras. Benar-benar keras sehingga membuat tidur Ken terusik. Matahari mendelik tajam lalu segera turun dan menghampiri box bayi Ken. Bapak sih berisik, jadi bangunkan. Kamu sih pakai marah-marah, kan saya jadi gemes. Bodoh ah, cepetan sana bersih-bersih gantian. Ardan menurut lalu keluar menuju kamarnya yang berada di seberang kamar Ken. Langkahnya terhenti saat hendak membuka ganggang pintu. Lalu kakinya melangkah ke arah kamar yang berada di samping kamar Ken. Tangannya membuka pintu kamar itu, senyumnya mengembang saat melihat barang-barang Matahari yang sudah tertata rapi. Ya, itu kamar yang akan ditempati Matahari.
Ardan menyeringai tipis saat melihat kesempatannya untuk mendekati matahari semakin mudah. Semoga saja rencananya akan berjalan lancar. Tok, tok, tok. Perempuan itu mengerjakan matanya, lalu dengan pelan dia berjalan ke arah pintu kamar yang diketuk. "Kenapa, Pak?" tanya matahari saat mengetahui Ardan lah yang mengeruk pintu kamarnya. Ardan menggaruk kepalanya pelan, lalu menatap matahari yang sepertinya sangat mengantuk. Ardan jadi tidak enak karena telah mengganggu waktu istirahat perempuan itu. Tidak jadi. Silahkan lanjut tidurnya, maaf mengganggu." Tangan Ardan langsung dicekal oleh matahari saat laki-laki itu hendak memutar tubuhnya. "Kenapa sih, Pak? Ngomong aja, jangan buat saya penasaran." "Kalau saya penasaran malah gak bisa tidur. Sebenarnya saya ingin minta tolong dibuatkan kopi," ucap Ardan sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Matahari mengangguk, "Kopi aja. Sama camilannya juga gak?" Ardan hanya mengangguk saja. Matahari langsung menutup pintu kamar Ken. "Iya, kamar Ken," karena malam ini matahari tidur di kamar Ken, menggantikan Ardan, lalu dia berjalan menuju lantai 1 bersama Ardan. Namun belum juga sampai tangga, suara tangis Ken terdengar. Matahari dan Ardan dengan segera kembali ke kamar Ken. Laki-laki itu dengan cepat menggendong tubuh anaknya sedangkan matahari menyiapkan susu untuk Ken. Ardan menerima botol susu yang diserahkan oleh matahari, lalu dia langsung mengarahkan dotnya kepada Ken. "Matanya kebuka lebar banget itu, Pak. Sepertinya tidurnya lagi akan lama," ucap matahari sambil memperhatikan Ken. Ardan mengangguk setuju, lalu dia melihat anaknya yang sudah menghabiskan 1 botol susu. Dia segera bangkit lalu menyandarkan tubuh Ken ke dadanya. Tangannya menepuk-nepuk pelan punggung Ken sampai Ken bersendawa. Matahari terkekeh, dia menatap takjub Ardan yang sudah sangat pandai mengurus anaknya. "Kita ke bawah saja. Sepertinya Ken ingin menemani papanya lembur," ujar Ardan yang diangguki oleh matahari. Mereka berdua berjalan beriringan, sampai di lantai 1, Ardan pergi ke arah ruang keluarga yang sudah direkap menjadi ruang kerja Ardan, sedangkan matahari pergi ke dapur, membuatkan Ardan kopi dan menyiapkan camilan. Tangannya membawa nampan yang berisi 1 cangkir kopi dan 1 gelas susu serta beberapa camilan. Matahari meletakkan nampannya di atas meja. Lalu perempuan itu mengambil duduk di sebelah Ardan. Ini bukan karena matahari ingin modus, tapi karena Ken yang sedang nyaman di pelukan bapaknya. Jadi mau tidak mau perempuan itu duduk bersebelahan dengan Ardan si laki-laki sialan duda mesum gak ketulungan. Itu adalah panggilan khusus matahari untuk Ardan. "Hehe, kamu masih mengantuk?" tanya Ardan. "Enggak," jawab matahari sambil menguap lebar. "Kalau ngantuk, tidur aja. Biar Ken sama saya," katanya bapak lembur. "Iya, terus, mau lembur sambil jaga Ken gitu?" "Iya, terus, gunanya saya jadi pengasuh Ken apa? Jadi pajangan?" "Iya enggak." Matahari mengendus, "Ya udah saya di sini aja, gak apa-apa kok." Ken juga sepertinya belum ada tanda-tanda mau tidur. "Bapak kalau mau kerja, kerja aja. Kapan lagi coba lembur ditemani sama saya dan Ken?" Ardan mengulas senyum, "Benar kata matahari. Kapan lagi dia lembur ditemani oleh 2 orang yang dia sayang?" Ardan menyerahkan Ken kepada matahari, lalu dia kembali fokus kepada pekerjanya yang sempat terbengkalai. Jari-jari tangan dengan lincah menari-nari di atas keyboard. Pandangan matanya fokus menatap layar laptop yang dipenuhi oleh bacaan panjang dan angka-angka rumit. Matahari sempat memperhatikan Ardan sebentar, lalu dia kembali fokus kepada Ken. Mereka berdua asik bermain, tertawa hahaha, sampai-sampai tidak sabar jika jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Melihat Ken yang sudah mulai mengantuk, matahari langsung bangkit dan menggendong Ken. Matanya kembali menatap Ardan yang masih fokus dengan pekerjaannya. "Pak," panggil matahari. Gumam Ardan tanpa menoleh. "Sudah jam 3. Ayo tidur, kerjaannya dilanjut besok lagi."
Ardan langsung menatap matahari, alisnya naik sebelah. Udahan dulu kerjanya, ayo tidur. Saya sama Ken duluan ya. Matahari langsung meninggalkan Ardan yang sedang diam mencerna ucapan matahari. Yang benar saja perempuan itu mengajaknya tidur bersama. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Ardan saat matahari mengajaknya untuk tidur. Dengan cepat Ardan membereskan berkas-berkas yang berserakan di meja lalu dia menutup cepat laptopnya, dan segera berlari menyusul matahari dan anaknya. Ceklek. Ardan membuka pintu kamar Ken, matahari sudah tertidur membelakanginya sambil memeluk Ken yang sedang menyedot susunya. Dengan pelan Ardan berjalan menghampiri ranjang, lalu dia merebahkan tubuhnya di samping matahari. Tidak lupa dia memberikan bantal guling di samping tubuh Ken agar anak itu tidak terjatuh. Dia melihat sebentar wajah matahari dan Ken yang sudah terlebih dahulu pergi ke alam mimpi, lalu tangannya mengambil botol susu Ken yang tinggal setengah dan menaruhnya di nakas tempat tidur. Dia melihat jam yang menunjukkan pukul 3.15, lalu dia ikut masuk ke dalam selimut, dengan hati-hati tangannya memeluk pinggang ramping matahari. Namun lama-kelamaan Ardan semakin mengeratkan pelukannya sehingga wajahnya berada di celetuk leher matahari. Ah nyamannya. Ardan tersenyum sambil memejamkan mata. Sepertinya pagi ini akan menjadi tidur ternyenyaknya. Kedua kelopak mata itu mengerjap pelan, saat dia merasakan adanya sebuah gerakan yang mengganggu tidurnya. Matahari menggeliat pelan, namun saat ingin bangkit dari tidurnya, dia merasakan ada sesuatu yang melilit erat tubuhnya. Dahinya mengernyit, lalu menatap sebuah lengan kekar yang melingkari pinggangnya. 1 detik, 2 detik, 3 det, ARGH. Matahari langsung menendang tubuh Ardan dengan kuat hingga membuatnya jatuh ke lantai. Ouch! Bapak kenapa peluk saya? Kamu kenapa nendang saya? Kedua orang itu saling berteriak kencang hingga membuat bayi kecil yang sedang terlelap itu berjengkrit kaget. Oek, oek, astaga, Ken. Matahari langsung meraih tubuh Ken yang berada di sampingnya. Tangisan Ken terdengar sangat keras, matahari segera bangkit dan menimang-nimang Ken. Sedangkan Ardan mencoba bangkit dari lantai sambil mengusap-usap punggung dan bokongnya. Masih pagi, namun kekuatan tendangan matahari sangatlah kencang. Ardan meringis, tubuhnya seperti mati rasa. Kalian mau tahu rasa tendangan matahari? Rasanya itu, ah mantap. Ardan berjalan ke sisi kasur dan mencoba menghiraukan tatapan tajam yang dilayangkan matahari terhadapnya. Tangisan Ken mulai mereda. Matahari berjalan keluar kamar, dan entah pergi kemana, Ardan tidak peduli. Yang ia pedulikan saat ini adalah kembali tidur. Saat ingin kembali memejamkan matanya, tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan kasar oleh seseorang. Ardan menggeram, siapa orang yang berani-beraninya mengganggu waktu tidurnya. Baru saja ingin mengumpati orang itu, namun langsung dia urungkan. Urusan kita belum selesai. Ujar seseorang itu yang tak lain adalah matahari. Saya tidak merasa ada urusan denganmu, jawab Ardan sambil menguap lebar. Jujur saja, saat ini dia benar-benar mengantuk. Namun, jawaban yang diberikan Ardan membuat matahari berang. Dengan langkah cepat dia menghampiri Ardan yang hendak memejamkan mata. Dia menarik kaki laki-laki itu hingga tubuh Ardan merosot ke bawah hingga berada di ujung kasur. Lepas. Nanti saya jatuh lagi, ucap Ardan panik. Tangannya menggenggam erat bed cover saat matahari kembali menarik kakinya. Lepas. Gak mau. Ardan dengan sekuat tenaga menarik kakinya yang berada di genggaman matahari, dan, tentu saja kakinya langsung terlepas. Ardan langsung duduk di tepi kasur. Dia melihat matahari yang melotot tidak terima, dengan cepat dia menaiki kasur saat matahari berlari ke arahnya. Adau, pekik Ardan saat matahari menarik bulu kakinya. Sakit salah bapak sendiri, kenapa semalam tidur di kamar ini sambil peluk-peluk saya? Itu kan karena ajakan kamu. Kalau tidak mana saya berani. Matahari mengernyitkan dahinya, jangan mengada-ada ya pak.
Saya gak pernah ngajakin Bapak untuk tidur di sini sambil peluk-peluk. Ucap Matahari tajam. Kamu lupa. Kamu kan yang semalam mengajak saya untuk tidur bersama. Saya gak pernah ngajakin Bapak. Kamu ngajakin saya Ata. Kalau kamu lupa kamu bilang seperti ini semalam. Udahan dulu kerjanya, ayo tidur. Saya sama Ken duluan ya, gitu. Kata Ardan sambil menirukan gaya bicara Matahari. Perempuan itu menghela nafas berat, dia memejamkan matanya sebentar, mencoba untuk bersabar untuk menghadapi Ardan. Maksud saya bukan begitu Bapak Ardan yang terhormat. Saya mengajak Anda tidur bukan untuk tidur seranjang. Maksudnya itu tidur di kamar masing-masing, karena sudah mau pagi. Masa gitu aja gak paham sih Pak, udah tua juga. Ardan menggaruk pelipisnya pelan, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur. Ya sudah. Enak aja kalau ngomong. Terus mau bagaimana lagi? Oh. Atau kamu mau lanjut saya peluk? Sini-sini, saya juga masih ngantuk. Ardan laki-laki sialan duda mesum gak ketulungan. Teriak Matahari dan langsung menyerang Ardan dengan bantal. Aduh, awaush, saya salah apa lagi sih? Tanya Ardan sambil mengaduh. Tangannya sibuk melindungi dirinya dari pukulan-pukulan keras yang diberikan Matahari. Aduh, sakit ta, beneran. Biarin, biar mampus sekalian. Matahari semakin menguatkan pukulannya. Sampai dia memekik tertahan saat merasakan pinggangnya ditarik. Ark. Matahari memejamkan matanya saat tubuhnya seperti melayang dan terjatuh menimpa sesuatu. Dengan perlahan dia membuka kedua matanya. Dan alangkah terkejutnya dia. Astaga naga. Duda mesum satu ini. Matahari memberontak saat tubuhnya berada di atas tubuh Ardan dan kedua tangan laki-laki membelit pinggangnya, serta kedua kakinya juga dibelit oleh kaki Ardan. Lepasin. Ardan menggeleng cepat. No. Lepasin atau saya gigit. Ancam Matahari. Mau dong digigit. Gerling Ardan nakal. Kurang ajar. Lepasin. Tidak mau. Oh, ngajakin gelut ya. Loh ini kan kita masih gelut, di atas ranjang. Ardan berbisik di telinga Matahari saat mengucapkan kalimat terakhirnya. Mata Matahari mendelik tajam, tangannya yang menahan dada Ardan dia lepas untuk menamparkan pipi laki-laki itu. Aduh, kenapa ditampar? Sakit tahu, rasain. Salah siapa kalau ngomong gak difilter dulu? Ya jangan main pukul-pukul gitu dong ta, coba kamu hitung, pagi ini kamu sudah berapa kali melakukan kepada saya? Ket apaan? Itu tuh hukuman buat Bapak. Ih kamu itu gemesin banget sih kalau marah-marah kayak gini. Ardan semakin mengeratkan pelukannya, sekarang dia menenggelamkan kepalanya di celetuk leher Matahari. Kamu wangi banget, ih lepasin. Gak mau, Pak saya mau ngurusin Ken. Ada Binem. Saya kan pengasuhnya. Gak apa-apa, hari ini kami ngasuh saya aja. Lepasin gak? Gak ceklek. Maaf tuan. Binem langsung menutup kembali pintu kamar Ken. Niat hati ingin memandikan tuan mudanya, malah mengganggu kegiatan tuan besarnya. Setelah kepergian Binem, Matahari langsung gelagapan, dia menggeliat mencoba melepaskan tubuhnya dari lilitan Ardan. Awas Pak, lepasin. Dengan berat hati Ardan mengendurkan pelukannya. Kali ini kamu saya bebaskan. Matahari langsung turun dari kasur, dia ingin mengejar Binem dan menjelaskan semuanya agar wanita paruhbaya itu tidak salah paham. Namun sebelum itu, Matahari memberikan cubitan mautnya ke kaki Ardan. ARGH. Dia langsung berlari keluar meninggalkan Ardan yang menjerit kesakitan. Matahari kembali ke kamarnya setelah berhasil memberi penjelasan kepada Binem. Perempuan itu takut jika Binem mempunyai pikiran buruk tentangnya, namun tidak seperti yang dipikirkan olehnya. Ternyata respon Binem begitu santai. Wanita paruhbaya itu bahkan senang jika Matahari berani melawan Ardan. Karena penghuni rumah ini, termasuk kedua orang tua Ardan tidak berani menyinggung Ardan lebih. Tentu saja selain kakek dan neneknya, namun kedua pasangan itu sudah terlebih dulu meninggalkan dunia ini.
Matahari segera bersiap, dia ingin mengajak Ken mengelilingi komplek. Lumayan kan pagi-pagi sekalian olahraga sekaligus mengenal tetangga. Matahari sudah siap dengan pakaian santainya. Perempuan itu hanya mengenakan kaos berwarna hitam polos dan celana training panjang berwarna merah maron. Rambut panjangnya dia ikat tinggi sampai menampakkan leher jenjangnya. Matahari segera turun ke lantai 1, dia dapat melihat Ken yang sudah siap di dalam stroller bayi miliknya. Perempuan itu berjalan cepat menghampiri bayi laki-laki itu yang tampak menggemaskan di matanya. Ya ampun, gemesin banget sih, anak siapa ini, ucap Matahari sambil mengunyil-unyil kedua pipi Ken. Sedangkan Ken, bayi kecil itu hanya terkekeh geli. Jadi, Ken sudah siap berangkat? Tanya Matahari semangat. Seakan mengerti maksud perkataan Matahari, Ken bersorak riang di dalam strollernya. Oke kita berangkat. Matahari mulai mendorong stroller milik Ken, namun baru beberapa langkah sebuah teriakan menghentikannya. Ata tunggu. Matahari menoleh ke belakang, alisnya naik sebelah saat melihat Ardan yang sudah berlari ke arahnya. Ngapain? Tanya Matahari judes. Kamu mau kemana? Ardan balik bertanya. Kemana aja kek, suka-suka saya. Biasa aja kali jawabnya. Bapak nih sebenarnya mau ngapain sih manggil-manggil saya? Kalau gak penting saya mau lanjut jalan nih, ujar Matahari marah. Dia ingin kembali melanjutkan langkahnya namun tangannya terlebih dahulu dicekal Ardan. Ngambekan banget sih ta, emang dari tadi gak capek apa marah-marah terus? Nanti cantiknya ilang loh, goda Ardan. Matahari langsung memutar kedua bola matanya malas. Pasaran banget, apanya yang pasaran? Tanya Ardan bingung. Itu, cara bapak ngegoda saya. Pasaran banget, jawab Matahari dengan percaya diri. PF, emang siapa yang ngegoda kamu? Ujar Ardan sambil menahan tawanya. Dia hanya ingin menggoda Matahari lagi. Wajah Matahari langsung memerah. Dengan cepat dia langsung mendorong stroller Ken dengan menghentak-hentakkan kakinya meninggalkan Ardan. Karena jarak mereka belum terlalu jauh, Matahari dapat mendengar suara tawa Ardan yang menggelegar. Wajahnya semakin memerah, dirinya benar-benar malu. Bagaimana bisa dia berbicara seperti itu dengan penuh percaya diri, dan dia juga melupakan bahwa Ardan adalah makhluk yang paling menyebalkan. Matahari masih menghentak-hentakkan kakinya. Dia sangat kesal. Kejadian tadi pagi belum terlupakan sudah ada kejadian baru yang memalukan. Tak berselang lama suara teriakan Ardan memekikan telinga Matahari. Apa sih? Kata Matahari sewot. Pagi ini moodnya benar-benar berhasil dibuat down oleh Ardan. Kamu marah? Tanya Ardan yang sudah berjalan di samping Matahari. Gak, kalau gak marah kok gitu jawabnya. Udah gak usah ganggu saya. Saya lagi gak mood gara-gara yang tadi ya. Matahari langsung mendelik galak, diem gak? Jangan ngungkit-ngungkit masalah yang tadi. Iya deh, saya minta maaf ya. Saya gak bermaksud buat mood kamu hancur pagi ini, ujar Ardan tulus. Matahari hanya diam tanpa mau menanggapi Ardan. Perempuan itu malah asik melihat kanan kiri jalanan komplek. Ata, panggil Ardan. Matahari masih tetap mendiamkannya. Ata, panggil Ardan lagi. Ardan menghembuskan nafas. Ata, jangan marah dong. Kamu itu kalau marah kayak sendok yang mengaduk-aduk hati dan pikiran saya. Mata tajam Ardan sedari tadi terus mengikuti pergerakan Matahari. Sekarang mereka berdua sedang berada di dalam kamar Ken. Perempuan itu sedang sibuk menyiapkan pakaian yang akan dikenakan Ken nanti malam. Matahari terus saja berjalan mondar-mandir membawa pakaian Ken dan mencocokkannya dengan bayi kecil itu. Jika Matahari merasa tidak cocok, perempuan itu akan pergi ke walk-in closet dan kembali lagi dengan membawa satu setel pakaian yang baru. Begitu terus sampai Matahari menemukan baju yang menurutnya cocok untuk dipakai oleh Ken. Padahal mereka hanya akan datang ke acara pernikahan salah satu teman Ardan,
namun Matahari mendandani Ken seperti ingin bertemu dengan presiden. Ardan menghela nafasnya, dia lelah melihat perempuan itu yang dari tadi sibuk jalan mondar-mandir karena harus memilih pakaian Ken. "Ata," panggil Ardan. Perempuan itu hanya bergumam menjawab panggilan Ardan. Kedua tangan perempuan itu sibuk mengangkat dua setel baju pilihannya yang dia rasa cocok untuk dipakai Ken nanti malam. "Kamu masih lama?" tanya Ardan. Saat ini laki-laki itu sedang tiduran di atas ranjang bersama anaknya yang sedang terlelap. "Kenapa emang?" Matahari balik bertanya. "Kamu lupa, kamu kan belum menyiapkan pakaian untuk saya," jawab Ardan sebal. Sedangkan Matahari langsung menepuk dahinya pelan. "Oh iya, lupa." Perempuan itu menyengir polos menghadap Ardan. "Ya udah, jangan ditekuk gitu dong Pak mukanya. Saya kan lupa hehe. Kamu sih terlalu sibuk mengurusi Ken." "Loh wajar dong Pak, saya sibuk sama Ken, kan saya pengasuhnya." "Ya tapi kan sudahlah. Cepat siapkan pakaian untuk saya." Ardan langsung bangkit menuju kamarnya, meninggalkan Matahari yang sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Udah tua juga, masih aja suka ngambek. Setelah kurang lebih 6 bulan sudah dia bekerja dengan Ardan, perempuan itu mulai tahu jika sifat Ardan itu selalu berubah-ubah sesuai mood. Kadang dia baik, kadang dia manja, kadang dia suka marah-marah, kadang seperti anak kecil, dan jangan lupakan sifat Ardan yang sebenarnya, menyebalkan. Perempuan itu mengendus, lalu mulai menyusul Ardan di kamarnya. Tapi sebelum itu dia sempat meminta Biinem untuk menemani Ken yang sedang tidur. Ceklek, Matahari membuka pintu kamar Ardan. Saat melangkah masuk, hidungnya langsung mencium aroma parfum Ardan. Wanginya menggoda banget, gumam Matahari. Lalu perempuan itu segera masuk. Tidak lupa, dia juga menutup pintunya. Jangan berpikir macam-macam ya teman-teman, Matahari itu masih polos loh. Waka, perempuan itu celingak-celinguk mencari keberadaan Ardan. Sepertinya tadi Ardan masuk ke kamar ini, tapi kok tidak ada. Atau mungkin dia sedang di kamar mandi. Matahari berjalan ke arah sofa yang tersedia di dalam kamar Ardan, lalu dia mendudukkan tubuhnya di sana. Sambil menunggu, Matahari sibuk memperhatikan setiap jengkal kamar Ardan. Kamarnya luas, mewah dan sepertinya nyaman. Kamar laki-laki itu dicat dengan warna hitam putih. Persis seperti kamar milik abang-abang Matahari. Apakah semua laki-laki suka warna itu? Matahari mengangkat bahunya acuh. Lalu matanya beralih menatap meja yang berisi foto-foto. Karena penasaran, perempuan itu bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah meja itu. Di sana banyak sekali foto-foto Ardan dan teman-temannya. Namun yang Matahari herankan adalah kenapa tidak ada satupun foto Ardan bersama mantan istrinya. Padahal foto Ken yang baru lahir saja ada. Apakah laki-laki itu sengaja menyingkirkan foto mantan istrinya itu agar dia bisa move on? Mungkin saja. Saat sedang asik melihat-lihat, suara pintu kamar mandi terbuka. Matahari langsung membalikkan badannya, dan betapa terkejutnya dia melihat Ardan yang keluar hanya menggunakan handuk yang menutupi bagian bawahnya saja. Perempuan itu langsung memekik dan menutup kedua matanya cepat. "Bapak kok gak pakai baju?" kata Matahari sambil menutup kedua matanya menggunakan tangan. Bukannya malu, Ardan malah terkekeh geli melihat Matahari. Dengan sengaja, laki-laki itu berjalan mendekati Matahari. "Kenapa ditutup matanya?" tanya Ardan iseng. "Bapak kan gak pakai baju," jawab Matahari cepat. "Memangnya kenapa kalau saya gak pakai baju?" Soalnya saya takut hilaf." Ardan membulatkan matanya terkejut. Lalu kemudian laki-laki itu tertawa rendah. "Buka aja," kata Ardan dengan suara sedikit serak. Matahari mengernyit, "Apanya yang dibuka?" "Mata kamu." Matahari langsung menggeleng cepat, "Kan saya udah bilang, saya takut hilaf kalau buka mata." Ardan menyeringai, lalu dia mendekatkan tubuhnya ke arah Matahari. Laki-laki itu mulai membisikkan sesuatu ke telinga Matahari.
Saya gak masalah kalau kamu khilaf. Selagi kamu khilafnya karena saya gak keberatan sama sekali. Bisik Ardan dengan suara rendah dan serak. Matahari langsung saja membuka kedua matanya lebar. Perempuan itu mendelik galak ke arah Ardan. Jangan macam-macam, ancam Matahari. Ardan terkekeh, saya maunya satu macam aja, tapi yang pasti. Matahari mendelik lagi, namun pandangan matanya tidak sengaja menatap ke arah perut kotak-kotak milik Ardan. Wow, gumam Matahari tanpa sadar. Oh ayolah, Matahari itu perempuan tulen, sepolos-polosnya perempuan jika diberi pemandangan seperti ini pasti tidak akan menolak. Apalagi roti sobek milik laki-laki tampan seperti Ardan ini benar-benar menggoda iman. Ardan terkekeh melihat wajah cantik Matahari yang sedang menatap takjub badannya. Rasanya Ardan ingin berbangga diri karena sesibuk apapun dirinya, dia tetap rutin pergi ke gym untuk membentuk ototnya. Mau pegang? Tawar Ardan. Perempuan itu mengerjap dan menatap Ardan sebentar. Emang boleh? Tanya Matahari dengan malu. Walaupun terkejut dengan respon Matahari, Ardan hanya mengangguk menyetujui. Tangan Matahari terangkat hendak menyentuh perut kotak-kotak milik Ardan, namun tangannya langsung berhenti di tengah jalan. Begitupun seterusnya, hingga membuat Ardan geram. Tangan Ardan segera mencekal tangan Matahari, lalu membawanya ke arah perut six-pack-nya. Matahari sempat terkejut dengan perlakuan Ardan, namun saat tangannya berhasil menyentuh perut laki-laki itu Matahari langsung dibuat takjub. Wow, keras banget, ucap Matahari. Tangannya sibuk mengelus dan memencet setiap kotak di perut Ardan. Matahari langsung teringat dengan salah satu biasanya, yaitu Jungkook BTS. Sepertinya badan Ardan tidak beda jauh dengan badan Jungkook pacar halunya, hehe. Perut kotak-kotak milik bapak kaya milik pacar saya pak, celetukan Matahari itu berhasil membuat Ardan emosi. Padahal perempuan itu hanya bercanda. Dengan cepat laki-laki itu mencekal tangan Matahari yang sedang meraba-raba perutnya. Dengan sekali sentakan perempuan itu menabrak dada bidang Ardan. Coba ulangi ucapan kamu barusan, ujar Ardan pelan. Rahangnya mengeras, giginya bergemeletuk menahan marah. Apa? Tanya Matahari. Perempuan itu dapat merasakan aura kemarahan Ardan. Ulangi ucapan kamu Matahari. Ulang Ardan geram. Matahari menelan ludahnya gugup, itu, peperut kotak-kotak milik bapak kaya milik pacar saya. Ardan semakin geram. Laki-laki itu melingkarkan tangannya di pinggang ramping Matahari. Dia menarik tubuh Matahari hingga menempel erat di tubuh telanjangnya. Apa kamu pernah melakukan hal seperti ini bersama pacarmu itu? Tanya Ardan. Laki-laki itu semakin mengeratkan pelukannya. Matahari mengernyit bingung. Sepertinya dulu dia tidak pernah macam-macam bersama mantan pacarnya. Lalu yang dimaksud Ardan ini? Ah maksud saya itu pacar saya yang ada di Korea pak. Jungkook BTS. Jawab Matahari cepat. Sebenarnya dia gugup karena terlalu dekat dengan Ardan. Namun tenaga laki-laki itu sangat besar, jadi Matahari tidak bisa melepaskan diri. Akhirnya Ardan dapat bernafas lega. Ardan melihat posisi mereka yang sangat pas menurutnya, sepertinya akan sangat sia-sia jika tidak digunakan dengan baik. Pandangan mata Ardan kini beralih menatap bibir mungil milik Matahari. Laki-laki itu kembali teringat kejadian saat dia mencicipi bibir mungil di depannya. Manis. Sebelah tangannya terangkat, mengelus lembut bibir merah itu. Matahari, panggil Ardan serak. Matahari yang sudah gugup kini ditambah gugup setengah hidup. Iya, jawab Matahari. Kalau boleh tahu, bibir kamu rasa apa? Tanya Ardan, tangannya masih mengelus-elus bibir mungil itu. Matahari lemas. Kenapa dari sekian banyaknya pertanyaan harus pertanyaan itu yang Ardan tanyakan? Entah apa yang Matahari rasakan, perempuan itu hanya tahu bahwa sekarang tubuhnya sudah lemas tak bertenaga. Jika bukan karena laki-laki itu yang memeluk tubuhnya, mungkin dia sudah terjatuh di lantai. Rasa apa heh? Matahari menggelengkan kepalanya, lalu tanpa sadar dia menggigit bibirnya kencang.
Jangan digigit, tegur Ardan. Lalu laki-laki itu mengelus bibir bawahnya. Sakit, tanya Ardan. Matahari hanya menggelengkan kepalanya lagi. Matahari, panggil Ardan. Iya, apa kamu penasaran dengan rasanya? Matahari mengangguk kaku, iya. Sama, saya juga, ujar Ardan. Matahari, apa saya boleh merasakan bibir kamu? Lanjutnya. Bersambung.